Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kalkulus. Setelah kemarin kita mempelajari tentang integral tak tentu, hari ini kita akan lanjut dengan pelajaran materi kedua dari materi integral, yaitu mengenai integral tentu. Ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, jadi mengenai sifat-sifat dasar integral dan aplikasi dari integral tentu. Pada slide itu ada materi yang diberikan di slide, ada materi mengenai penjumlahan Riemann. Silakan dibaca untuk pengayaan. Penjumlahan Riemann ini merupakan konsep dasar, konsep pendahuluan sebelum kita masuk ke integral tentu. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, silakan dibaca saja di slide-nya. Kita akan mulai dengan sifat-sifat integral tentu. Seperti telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, perbedaan utama dari integral tentu dan integral tak tentu adalah pada adanya batas atas dan batas bawah yang eksak, yang definitif. Kita mulai pembahasan integral tak tentu dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh jenis integral yang ini. Yang pertama kita lihat adalah sifat kalau misalnya yang diintegralkan adalah sebuah bilangan yang berupa konstanta. Di sini misalnya bilangannya adalah C. Integral dari konstanta dengan batas A hingga B adalah sama dengan nilai konstanta tersebut dikalikan dengan selisih antara B batas atas dengan A batas bawahnya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat penjumlahan. Di sini apabila ada dua fungsi yang dijumlahkan kemudian dioperasikan dalam sebuah operasi integral, maka sama saja hasilnya dengan memisahkan operasi integral untuk masing-masing fungsinya. Jadi di sini misalnya ada dua fungsi fx plus gx diintegralkan, maka hasilnya akan sama saja dengan hasil integral dari fx untuk batas a hingga b ditambah dengan integral dari gx untuk batas yang sama. Kemudian sifat yang ketiga adalah kalau misalnya sebuah fungsi yang akan diintegralkan itu punya sebuah pengali yang berupa konstanta. Di sini misalnya kita gunakan notasi C sebagai perwakilan konstantanya. Jadi untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan operasi integralnya, nilai C ini bisa dikeluarkan dari perhitungan integral. Jadi seperti ini. Hasilnya akan sama saja, sama dengan C dikalikan dengan integral A hingga B dari fx dx. Kemudian yang keempat, ini mirip dengan yang kedua, hanya untuk pengurangan. Jadi apabila ada dua fungsi yang dikurangi, di sini misalnya fx dikurangi gx diintegralkan, maka hasilnya akan sama saja dengan pengurangan dari integral fx dikurangi dengan integral gx. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau sifat nomor 2 ini bisa dibolak-balik, jadi gx plus fx juga hasilnya akan sama. Yang ini harus tepat urutannya seperti pada persamaan aslinya yang diintegralkan. Jadi kalau di persamaan aslinya adalah fx dikurangi gx, di sini juga harus sama, jangan sampai terbalik. Kemudian sifat yang kelima adalah di sini yang kita perhatikan adalah batas-batasnya. Jadi pada nilai yang pertama ini ada batas bawahnya A, batas atasnya C. Kemudian yang diintegralkan adalah fungsi fx dx. Ditambahkan dengan suatu integral lagi, batasnya dari C hingga ke B. Sama untuk fungsi fx dx juga. Maka ini sama saja dengan penjumlahannya integral dari batasnya A hingga B. Jadi di sini dilihat bahwa batasnya A sampai C, C sampai B, maka hasilnya sama saja dengan integral dari A sampai B untuk fx dx. Kemudian selanjutnya sifat pembandingan integral. Apabila suatu fungsi nilainya lebih dari sama dengan 0 untuk suatu selang A sampai B, maka hasil integralnya juga akan lebih dari 0 pada selang tersebut, selang A sampai B. Kemudian selanjutnya jika nilai fx lebih besar sama dengan gx untuk suatu selang A sampai B,
maka hasil integral, pembandingan integral dari kedua fungsi ini juga akan menunjukkan nilai yang sama. Jadi integral dari A sampai B untuk fx dx ini juga nilainya lebih dari sama dengan integral A sampai B dari gx dx. Kemudian satu lagi sifat pembandingan integral, apabila kita punya suatu nilai, misalnya m ini adalah sebuah konstanta, lalu fx ini nilainya ada pada rentang m kecil hingga m besar pada selang A sampai B. Jadi ketika kita integralkan, maka nilainya sama dengan M dikali B min A. Jadi ini sama saja dengan mengintegralkan konstanta M, sifat pertama dari sifat integral tentu. Bisa dilihat lagi, ini adalah konstanta dikalikan dengan batas atas dikurangi batas bawahnya, kurang dari sama dengan fx dx dengan batas A sampai B. Di sini batasnya sama dengan selang yang ini. Kemudian kurang dari sama dengan M besar. M besar ini juga sebuah konstanta dikalikan dengan batas atas dikurangi batas bawah dari fungsinya. Oke, berikut contoh soal dari sifat-sifat integral. Contohnya misalnya nomor 1 ini kita diminta untuk menghitung hasil integral dari batasnya 0 sampai 1, kemudian fungsinya adalah 4 ditambah 3x kuadrat dx. Pada fungsi ini kita bisa menggunakan sifat nomor 2 dan nomor 3 dari integral. Sifat nomor 2 adalah terkait dengan penjumlahan fungsi, kemudian sifat nomor 3 terkait dengan perkalian fungsi dengan sebuah konstanta. Jadi soal yang tadi, integral 0 sampai 1 dari 4 ditambah 3x kuadrat dx bisa kita pecah menjadi, ini dipisahkan menjadi fx dan gx, maka kita mendapatkan dua operasi integral. Integral dari 0 sampai 1 untuk 4 dx ditambah dengan integral dari 0 sampai 1 untuk 3x kuadrat dx. Fungsi yang kedua ini bisa kita terapkan sifat yang ketiga, yaitu perkalian dengan konstanta. Angka 3-nya kita keluarkan dari perhitungan integral, maka didapatkan hasil seperti ini. Sehingga hasil penguraiannya menjadi integral dari 0 sampai 1 untuk 4 dx ditambah 3 kali integral 0 sampai 1 untuk x kuadrat dx. Kemudian selanjutnya hasilnya tinggal dimasukkan. Kita dapatkan hasil akhirnya ini 4 dikali batas atas dikurangi batas bawah, 4 dikali 1 dikurangi 0 ditambah dengan 3 dikali hasil integral dari x kuadrat sama dengan sepertiga x pangkat 3. X pangkat 3 nya dari 1 kurangi 0 sama dengan 1. Jadi 3 kali sepertiga kali 1 sama dengan 4 ditambah 1, hasil akhirnya sama dengan 5. Selanjutnya contoh soal yang kedua, misalnya seperti ini. Jadi ada suatu fungsi integral dari 0 sampai 10 untuk fx dx. Ini nilainya kita tidak tahu fungsinya, kita tidak tahu seperti apa persamaannya, hanya tahu bahwa nilainya sama dengan 17. Kemudian selanjutnya integral dari 0 sampai 8 untuk fungsi yang sama, fx juga sama dengan 12. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai integral dari 8 hingga 10 untuk fx. Maka kita menggunakan sifat yang kelima, yaitu sifat ketika batas atas dengan batas bawahnya bersambungan. Di sini kita pecah menjadi dua fungsi seperti ini. Jadi pertama kita punya integral 0 sampai 8 untuk fx dx ditambah dengan integral 8 sampai 10 untuk fx dx. Hasilnya sama dengan integral dari 0 sampai 10 untuk fx dx. Kemudian tadi kita lihat lagi yang ditanyakan adalah integral dari 8 sampai 10 untuk fx dx. Maka ini sama dengan integral 0 sampai 10 dari fx dx dikurangi dengan integral dari 0 sampai 8 untuk fx dx. Masing-masing nilainya sudah kita ketahui, tinggal dimasukkan. Jadi didapatkan bahwa 17 dikurangi 12, hasil akhirnya sama dengan 5. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai aplikasi integral.
ada beberapa aplikasi dari integral yang biasa digunakan yang akan kita bahas dalam materi kuliah ini. Dalam materi kuliah kalkulus 1 ini adalah ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah luas di antara dua kurva, kemudian aplikasi integral untuk menghitung volume benda dalam bidang, ada yang namanya metode cakram dan metode cincin, kemudian aplikasi integral untuk menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya aplikasi nomor 2 dan nomor 3 ini. Kita lihat aplikasi yang pertama, penggunaan integral untuk menghitung luas di antara dua kurva. Di sini misalnya kita punya kurva yang berwarna merah, yaitu kurva fx. Juga kita punya kurva yang berwarna biru, yaitu kurva gx. Kemudian kita ingin mengetahui berapa luas di antara dua kurva ini yang juga berada pada batas x sama dengan A hingga x sama dengan B. Jadi luas yang ingin kita cari adalah luas yang berwarna kuning ini. Caranya pertama adalah, ini konsepnya sudah pernah dijelaskan di materi matematika dasar mengenai aplikasi limit untuk perhitungan luas. Ini juga konsepnya kurang lebih sama. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mendekati luas ini. Jadi tidak menghitung secara langsung tapi melakukan pendekatan, yaitu dengan membagi area ini dengan menjadi bidang yang mudah untuk kita cari nilai luasnya. Misalnya kita bagi area yang kuning ini menjadi beberapa persegi panjang. Jadi cara pertama adalah bagi luasan S yang ingin kita cari areanya menjadi sejumlah N irisan. N ini jumlahnya terserah kepada kemampuan kita untuk menghitungnya. Kemudian catatan pentingnya adalah lebarnya harus sama besar. Jadi masing-masing persegi panjang ini lebarnya harus sama besar. Kita misalkan lebar dari masing-masing persegi panjang ini adalah sama dengan delta X. Di sini misalnya kita membagi area yang kuning, area S menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persegi panjang yang semuanya punya lebar yang sama. Jadi nilai lebarnya ini untuk 10 persegi panjang ini nilainya adalah sama dengan delta X, walaupun panjangnya ini berbeda-beda. Kemudian setelah membagi menjadi beberapa persegi panjang, kita pilih salah satu irisan. Misalnya irisan yang di tengah ini, katakanlah irisan ke I. Jadi yang kita pilih adalah sebuah persegi panjang. Alasnya atau lebarnya tadi sudah kita ketahui nilainya sama dengan delta X. Kemudian tingginya atau panjangnya adalah sama dengan nilai fx dikurangi nilai gx. Jadi luas dari persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Untuk persegi panjang yang kita pilih ini, nilai panjangnya adalah sama dengan fx dikurangi gx. Sementara lebarnya sama dengan delta x. Maka dengan demikian kita mendapatkan nilai dari satu persegi panjang ini. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah pendekatan luas yang berwarna kuning ini adalah jumlah dari ke-10 persegi panjang yang sudah kita pilih, yang sudah kita tentukan. Maka luasnya adalah sama dengan sigma atau jumlah dari persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan seterusnya hingga persegi panjang ke-10. Maka luasnya juga sama dengan sigma dari masing-masing panjang, masing-masing tinggi dari persegi panjangnya dikalikan dengan lebarnya. Atau bisa juga dinotasikan sebagai berikut. Jadi seperti ini, sigma dari fx dikurangi gx, ini adalah panjangnya, dikalikan dengan delta x. Sekarang kita lihat bahwa kalau areanya dibagi menjadi 10 wilayah seperti ini, maka masih ada galat perhitungan. Di sini misalnya ada area yang sebetulnya tidak masuk tapi dia terhitung, atau di sini misalnya ada wilayah yang kosong tidak terhitung. Maka semakin banyak jumlah persegi panjangnya
nilai yang akan kita dapatkan itu akan semakin akurat, akan semakin mendekati nilai asli dari luas area yang ingin kita cari. Dan kalau misalnya jumlah persegi panjang ini mencapai tak hingga, jadi ukuran ini sangat kecil-kecil sekali, kemudian sangat rapat, maka akan kita dapatkan nilai yang sebenarnya dari luas area ini, area di antara dua kurva ini. Maka sama saja dengan sigma dari I sama dengan 1, N-nya, jumlah persegi panjangnya, ini kita set sebagai limit menuju tak hingga. Jadi banyaknya persegi panjang di area yang tadi adalah mendekati tak hingga. Maka A atau luas di antara dua kurva yang ingin kita cari tadi itu sama dengan limit N menuju tak hingga untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk Fx dikurangi Gx dikalikan dengan delta X. Sebetulnya perhitungan ini sudah kita pelajari di matematika dasar, maka kalau misalnya menggunakan persamaan ini juga bisa, tapi untuk memudahkan, untuk perhitungan yang lebih praktis, ekspresi ini, ekspresi matematika seperti ini sama artinya dengan yang ini. Jadi A sama dengan integral A sampai B, batasnya sudah kita tentukan tadi, sudah kita ketahui dari sini A sampai B dari Fx fungsi yang di atas dikurangi dengan Gx fungsi yang di bawah dikalikan dengan, kalau di sini delta X, tapi karena delta ini nilainya sangat kecil maka berubah ekspresi menjadi dx. Jadi luas dari areanya di antara dua kurva sama dengan integral dari batas bawah hingga batas atas dari Fx fungsi yang di atas dikurangi Gx fungsi yang di bawah dikalikan dengan dx. Oke, berikut contoh soal untuk perhitungan luas di antara dua kurva. Di slide 16 pada materi itu ada soal di mana kita diminta untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Jadi kita diminta untuk mencari luas daerah yang diapit oleh dua kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Persamaan yang kita gunakan adalah yang sudah dipelajari sebelumnya pada slide, yaitu persamaan luas seperti ini. Jadi A sama dengan integral dari Fx min Gx dx. Kemudian jangan lupa, karena ini merupakan aplikasi dari integral tentu, maka pasti ada batas bawah dan batas atasnya. Kalau kita lihat pada soal, kita tidak menemukan di mana batasnya. Maka oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mencari batasnya dulu, yaitu dengan mencari titik potong. Titik potong di antara kedua kurva ini. Jadi kita misalkan bahwa Fx itu sama dengan X kuadrat, kemudian yang menjadi Gx adalah 2X min X kuadrat. Mungkin ada yang masih ingat caranya menghitung titik potong. Caranya adalah dengan kita menyamadengankan kedua persamaan ini, karena pada titik potong berarti titik tersebut dilewati oleh kedua kurva ini. Jadi Fx sama dengan Gx berarti X kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Kita pindah luaskan, jadi kita dapatkan persamaan 2X kuadrat yang ini dipindahkan ke ruas kanan dikurangi 2X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini kita punya 2X, lalu sisanya adalah X min 1 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, hasilnya adalah 2X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Fx-nya atau nilai Y-nya ini sama dengan, kita masukkan persamaan asli, boleh yang ini, boleh yang ini. Untuk lebih mudah, misalnya kita masukkan ke yang sini, maka Y-nya untuk 0 kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut dengan X1 dan Y1. Kemudian untuk X2 sama dengan 1, maka Y2-nya kita masukkan ke persamaan yang ini juga sama dengan nilainya 1. Maka titik potongnya ada dua, yaitu di
0,0 dan 1,1. Aplikasi kedua dari penggunaan integral adalah untuk menghitung volume benda dalam bidang. Misalnya kita punya sebuah volume, kita mau menghitung volume sebuah benda padat yang luas penampangnya adalah AX, kemudian AX ini berada di antara selang X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka cara menghitung volumenya adalah seperti ini. Jadi V sama dengan limit dari N menuju K hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari AX dikalikan dengan delta X-nya. Kemudian seperti pada perhitungan luas yang tadi, ini sama juga dengan integral dari A hingga B untuk AX luas penampangnya dikalikan dengan DX. Kemudian ada 4 langkah untuk mencari volume dari benda dalam bidang. Yang pertama adalah kita menggambarkan daerah yang volumenya akan dicari. Kemudian setelah digambarkan, kita mencari luas penampang dari volumenya, dari bendanya. Jadi kita mencari luas penampang dari alas benda padat yang akan kita cari volumenya. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga adalah kita menentukan atau mencari batas-batas integrasinya. Kemudian langkah yang keempat adalah diintegralkan. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada 2 metode untuk menghitung volume benda padat ini. Yang pertama adalah metode cakram, kemudian yang kedua adalah metode cincin. Yang pertama, untuk metode cakram, misalnya kita diminta untuk menentukan volume sebuah benda putar yang dibentuk oleh daerah R. Daerah R ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Kemudian batas selanjutnya adalah sumbu X, dan satu lagi batasnya adalah garis X sama dengan 4. Kita diminta untuk menentukan volume benda putar R ini apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Jadi gambar R, gambar daerah R adalah seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Batasnya adalah kurva Y sama dengan akar X, kemudian batas selanjutnya adalah sumbu X, dan juga garis Y X sama dengan 4. Jadi bidang R adalah seperti ini. Kemudian jika diputar mengelilingi sumbu X, maka bidang yang kita dapatkan adalah, kita bayangkan, kita imajinasikan bahwa bidang ini diputar searah sumbu X. Maka bidang yang terbentuk akan seperti ini. Bidang inilah, benda inilah yang kita mau cari berapa volumenya. Langkah pertamanya adalah kita menentukan satu bagian dari bidang ini yang akan kita cari dulu volumenya. Misalnya adalah bidang yang berwarna hitam ini. Bidang berwarna hitam ini bisa kita bayangkan bentuknya adalah berupa cakram ya, seperti apa ya? Seperti uang koin. Jadi dia tabung tapi dengan ketebalan yang kecil nilainya. Jadi bentuknya seperti cakram. Kemudian volume dari cakram ini, volume dari tabung ini adalah luas alas dikali dengan ketebalannya. Luas alas dari tabung adalah sama dengan luas lingkaran, sama dengan VR kuadrat. V-nya kita masukkan, kemudian R-nya, jari-jarinya sama dengan jarak dari sini ke Fx. Fx-nya adalah akar X. Maka V dikalikan dengan akar X kuadrat, kemudian ketebalannya sama dengan delta X. Kemudian selanjutnya itu baru volume untuk satu bidang ini saja yang sudah kita pilih irisannya. Sementara yang mau kita cari adalah volume untuk keseluruhan bidang. Maka yang kita lakukan adalah mengintegrasikan bidang-bidang ini. Jadi sama seperti yang mencari luas tadi, kita punya banyak cakram-cakram tipis. Kalau di sini mengintegrasikan dari batas bawah hingga batas atasnya, maka V bisa dicari dengan persamaan seperti ini. Jadi V sama dengan V dikalikan dengan integral batas atas hingga batas bawah
dari fx kuadrat. Fx kuadrat dapat dari mana? Yang ini tadi, dari jari-jarinya. Dikuadratkan karena rumus luas penapaknya adalah VR kuadrat. Jadi ini adalah VR kuadrat, V fx kuadrat dikalikan dengan ketebalannya. Seperti tadi pada luas area, sebetulnya adalah delta X, tapi kalau delta X ini nilainya sangat kecil, maka kita bisa tuliskan sebagai dx. Maka inilah rumus volume dari metode cakram. V sama dengan V dikalikan integral fx kuadrat dx. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. Tadi V sama dengan V dikalikan integral batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah sama dengan 4, kita ketahui dari soal. Integral dari tadi fx-nya sama dengan akar x, maka akar x kuadrat sama dengan x dikalikan dengan dx. Maka kita masukkan lagi angka-angkanya, sama dengan V, ini diintegralkan menjadi setengah x kuadrat, batas atasnya 4, batas bawahnya 0, dapatkan hasil akhir sama dengan 8V, atau kalau misalnya mau dijabarkan menjadi 25,13. Oke, selanjutnya setelah metode cakram adalah metode cincin. Perbedaan antara metode cakram dan metode cincin adalah pada metode cincin ini, di tengah lingkarannya, di tengah cakramnya terdapat lubang. Jadi kalau tadi cakram ini penuh seperti koin, yang di sini yang sekarang di tengahnya ada lubangnya seperti CD. Jadi rumusnya kurang lebih sama, perbedaannya hanya pada ini. Jadi kalau tadi pada benda cakram volumenya sama dengan V kali R kuadrat dikalikan dengan H, pada metode cincin ini karena di tengahnya ada lubang, maka radiusnya ada R2 dan R1. R2 adalah lingkaran yang di luar, kemudian R1 adalah lingkaran yang di dalam. Maka volume dari benda ini sama dengan V dikalikan dengan R2 kuadrat, lingkaran yang di luar, dikurangi R1 kuadrat dikalikan dengan H. Atau kalau dalam bentuk ekspresi lain, volumenya sama dengan V dikalikan dengan Gx kuadrat, lingkaran yang di luar atau di atas, dikurangi dengan Fx kuadrat, radius lingkaran yang di dalam atau yang di bawah, dikalikan dengan dx. Oke, untuk contoh soal dari perhitungan volume benda putar dengan metode cincin bisa dilihat pada slide 25. Jadi di situ kita diminta untuk menentukan volume sebuah benda putar dari area yang dibatasi oleh dua kurva, kemudian diputar searah sumbu x. Dua fungsi yang digunakan di sini adalah y sama dengan x kuadrat, dan fungsi yang kedua yang menjadi batas adalah y kuadrat sama dengan 8x. Kemudian persamaan yang kita gunakan untuk menghitung volume benda putar dengan metode cincin adalah seperti berikut. V sama dengan integral dari A sampai D, ada V-nya, kemudian dari Fx kuadrat min Gx kuadrat dx. Ini kalau untuk notasi bisa terbolak-balik, tapi pada intinya adalah kurva yang berada di atas dikurangi dengan kurva yang berada di bawah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada batasnya. Kalau belum diketahui dari soal, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mencari batas ini. Sama caranya dengan pada aplikasi luas tadi, kita mencari dulu titik potong dari kedua fungsi ini. Jadi misalnya yang kita tentukan sebagai fx di sini adalah yang ini. Jadi fx sama dengan x kuadrat, kemudian gx sama dengan akar 8x, karena ini y kuadrat sama dengan 8x, maka gx nya sama dengan akar dari 8x. Untuk mencari titik potong, maka kalau berpotongan berarti nilai fx sama dengan nilai dari gx nya. Maka kita masukkan persamaannya, x kuadrat sama dengan akar 8x
kita hilangkan nilai akarnya, maka kita dapatkan X pangkat 4, kita kuadratkan kedua sisi. X pangkat 4 sama dengan 8X. Maka selanjutnya kita pindah luaskan. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Di sini kita punya X kali X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 0 atau X pangkat 3 sama dengan 8. Dari sini kita dapatkan X1, titik potong pertama adalah 0, kemudian X2 adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan positif 2. Kemudian nilai X1 ini sudah didapatkan, maka nilai Y1-nya kembali kita masukkan ke persamaan asli. Jadi ini sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Boleh juga menggunakan persamaan yang ini, sama saja. Kemudian untuk nilai Y2-nya sama dengan 2 dikuadratkan sama dengan 4. Maka titik potong dari kedua fungsi ini ada pada 0,0 dan 2,4. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa titik potong dari kedua fungsi ini berada pada titik 0,0 dan 2,4. Maka kita sudah mendapatkan nilai batas bawah dan batas atasnya. Nilai batas bawah adalah nilai X yang terendah, yaitu 0. Ini sama dengan A atau batas bawah. Kemudian batas atas adalah nilai tertinggi dari kedua titik ini, nilai X tertinggi. Maka ini sama dengan B. Nilai B sama dengan 2. Selanjutnya, setelah mengetahui batas atas dan batas bawah dari perpotongan kedua grafik ini, maka selanjutnya adalah kita menggambarkan grafiknya pada grafik kartesius. Jadi fungsinya adalah sama untuk mengetahui grafik mana yang berada di atas dan grafik mana yang berada di bawah. Oke, misalnya kita punya grafik seperti ini. Kemudian kita punya dua fungsi. Tadi kita misalkan bahwa ini sama dengan fx dan ini sama dengan gx. Ini x sama dengan akar 8x. Oke, kita gambarkan fungsi yang pertama, x kuadrat. Fungsinya kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian untuk gx, gambar dari fungsi akar 8x sama dengan kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini adalah fx, kemudian yang ini adalah gx. Jadi kurva yang berada di atas adalah fungsi dari kurva fungsi dari gx. Apabila ada yang lupa caranya menggambarkan grafik, silakan dicari di Google saja. Jadi mungkin how to draw a graph misalnya, atau bagaimana cara membuat grafik, bisa dicari caranya bagaimana caranya kita membuat grafik dari fungsi yang sudah diketahui. Oke, kemudian selanjutnya sudah mengetahui batas atas dan batas bawah, sudah mengetahui juga fungsi mana yang berada di atas pada batas ini. Selanjutnya kita bisa langsung mencari volume dari benda putar ini. Jadi persamaannya adalah V sama dengan V dikali batas kali integral batas bawah sampai batas atas. Dari di sini karena fungsi yang di atas adalah gx, maka persamaannya bisa kita tuliskan sebagai gx kuadrat min fx kuadrat dx. Kita masukkan angka-angkanya. Ini A-nya sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan 2. Gx kuadrat adalah berarti Gx-nya kan angka 8x, maka akar 8x kuadrat dikurangi fx-nya sama dengan x kuadrat kuadrat dx. Oke, kemudian kita lanjutkan perhitungannya. V sama dengan I dari 0 sampai 2, ini kita kuadratkan 8x min x pangkat 4 dx. Oke, selanjutnya kita integralkan. Integral dari 8x sama dengan 4x kuadrat dikurangi integral dari x pangkat 4 sampai dengan 1/5 x pangkat 5, batasnya dari 0 sampai 2. Kita masukkan nilainya. 4x kuadrat, 4 dikali 2 kuadrat
dikurangi 1/5 kali 2 pangkat 5. Batas bawahnya sama dengan 0, maka ini akan sama dengan dikurangi 0. Oke, ini V dari 4 dikali 4, 16. Yang ini 2 pangkat 5, 32. Kita buat semuanya per 5 ya. Jadi yang ini sama dengan 2 pangkat 5, 32 per 5. Yang ini sama dengan 4 dikali 4, 16. 16 kalau dibagi dengan 5 sama dengan 80. Jadi jawabannya adalah 80 dikurangi 32, 48 per 5. V satuannya adalah satuan volume. Satu lagi aplikasi dari integral yang akan kita pelajari hari ini adalah perhitungan volume benda putar dengan metode kulit tabung. Apa bedanya dengan volume benda putar yang sebelumnya dengan metode cakram dan cincin? Kalau metode cakram dan cincin adalah volume benda putar yang kita dapatkan dengan memutar kurva searah sumbu X. Maka untuk kulit tabung, kita memutar kurvanya searah sumbu Y. Jadi, kalau tadi potongan atau irisan yang kita dapatkan itu berupa cakram atau cincin, ketika kita memutar kurvanya searah sumbu Y, irisan yang kita dapatkan adalah irisan vertikal seperti ini. Jadi irisan kulit tabung. Sekarang kita lihat satu bagian kulit tabung seperti ini. Volume dari kulit tabung ini adalah sama seperti luas volume pada umumnya, luas alas dikalikan dengan tingginya. Untuk luas alas, karena yang mau kita cari hanya bagian ini saja, kulitnya saja, tengahnya itu adalah lubang, maka luas alasnya sama dengan VR kuadrat yang luar, R2, dikurangi dengan VR1 kuadrat, lingkaran yang dalam, dikalikan dengan tingginya, dikalikan dengan H. Sekarang persamaan yang ini bisa juga saya tuliskan, misalnya ini kan ada V-nya, sama-sama ada V-nya. V-nya saya keluarkan, didapatkan R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat, yang bisa juga dituliskan sebagai R2 plus R1 dikali dengan R2 min R1 dikalikan dengan H. Kemudian kalau misalnya saya tambahkan angka 2 di depan sini, kemudian di sini dibagi 2, maka didapatkan 2V kali R2 plus R1 dibagi 2, ini sama saja. Kemudian H-nya saya pindahkan menjadi di sini, dikalikan dengan R2 dikurangi R1. Kenapa di rearrange seperti ini? Kemudian kenapa urutannya diubah? Ini untuk lebih mudah memahami bagian yang selanjutnya seperti ini. Jadi sehingga volume dari kulit tabung yang tadi adalah V sama dengan 2V dikalikan dengan rata jari kita didapatkan dari yang tadi R2 plus R1 dibagi 2 sama dengan rata-rata jari-jarinya, dikalikan dengan ini H, kemudian dikalikan dengan tebalnya, atau kalau dalam persamaan yang sebelumnya ini adalah R2 dikurangi R1. Maka volume dari kulit tabung bisa juga dituliskan sebagai 2V kali R sebagai rata-rata jari-jari, dikalikan tinggi sebagai H, dikalikan tebalnya tadi R2 min R1, atau bisa juga dituliskan sebagai delta R. Kemudian kulit tabung tadi adalah satu bagian dari, ini misalnya kita punya kurva Y sama dengan Fx, kurvanya adalah seperti ini. Kemudian kurva ini kita batasi A sampai B. Apabila kurva ini, wilayah yang ini kita putar searah sumbu Y, maka yang didapatkan adalah bentuk yang seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah menghitung volume dari benda putar yang seperti ini. Maka yang kulit tabung tadi yang sudah kita dapatkan rumusnya sama dengan V dikalikan 2V dikali R dikali H dikali delta R,
adalah baru satu bagian yang hitam ini saja. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung seluruh volumenya? Maka caranya tinggal diintegralkan. Jadi kalau tadi V untuk satu bagian sama dengan 2V dikali R rata-rata jari-jari dikalikan H tingginya dikalikan delta R tebalnya, itu adalah untuk satu bagian yang hitam ini saja. Maka untuk seluruh bagiannya kita integralkan dari A sampai B. Dari A sampai B. Kenapa 2V-nya tidak masuk di dalam? Boleh saja, tapi 2V ini adalah konstanta. Maka biasanya untuk memudahkan perhitungan, 2V ini dikeluarkan dari perhitungan integralnya. Maka rumus akhirnya, persamaan akhir untuk menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung, yaitu sebuah benda yang didapatkan dari kurva yang didapatkan dengan memutar searah sumbu Y adalah seperti ini. V sama dengan 2V integral A sampai B dari X. X ini mewakili R. Jadi di sini dari sini sampai sini kan radiusnya sama dengan X. Kemudian H-nya sama dengan Fx. H itu adalah tinggi. Tingginya berbatasan dengan perpotongan sumbu X dengan batas ini, nilai Fx dikalikan dengan delta R tadi adalah R2 min R1 sama juga dengan delta X, R2 min R1, dan ketika delta X nya sangat kecil bisa dituliskan sebagai dx. Maka inilah hasil akhirnya untuk menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Ini adalah contoh soal untuk perhitungan volume benda putar dengan metode kulit tabung. Bisa dilihat pada slide halaman 31, di situ ada contoh soalnya. Jadi kita diminta untuk menghitung volume dari suatu benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per X, sumbu X, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 4. Kemudian kita yang diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi arah perputaran ini, bahwa bendanya diputar mengelilingi sumbu Y, merupakan kata kunci yang memberitahu kita bahwa metode yang digunakan adalah metode kulit tabung. Oke, dari soal kita identifikasi dulu data apa saja yang kita punya. Jadi yang pertama kita punya data bahwa kurvanya Fx-nya sama dengan 1 per akar X. Kemudian batas lainnya ada sumbu X, kemudian ada garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4. Persamaan yang kita gunakan untuk menghitung volume dengan metode kulit tabung adalah V sama dengan 2V dikalikan dengan integral A sampai B dari X dikalikan Fx dx. 2V di sini adalah konstanta, kemudian batas bawah dan batas atas sudah diketahui dari soal. Nilai A adalah nilai X yang terendah, jadi nilai A-nya sama dengan 1, kemudian batas atas adalah nilai X yang tertinggi pada dua batas ini, berarti sama dengan D. X-nya kita masukkan nanti sebagai X, kemudian fungsinya sudah ditentukan dari soal. Kita coba masukkan data yang kita punya. Nilai A-nya sama dengan 1, nilai D-nya sama dengan 4, lalu X dimasukkan sebagai X. Fx-nya adalah 1 per akar X dx. Oke, kita selesaikan ini 2V integral dari 1 hingga 4 X dikalikan dengan 1 per X, hasilnya adalah akar X dx. Atau untuk memudahkan perhitungan, akar X ini kita bisa tulis sebagai X pangkat setengah dari dx. Oke, selanjutnya 2V kita integralkan. Integral dari X pangkat 1 per 2 adalah 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Batasnya dari 1 hingga 4. Oke, selanjutnya V sama dengan 2V kali kita masukkan batas atasnya adalah 2 per 3 kali 4 batas atas pangkat 3 per 2 dikurangi batas bawahnya 2 per 3 kali 1 pangkat 3 per 2, kemudian ini 2V dikalikan dengan 2 per 3 4 pangkat 3 per 2
Ini adalah 4 dipangkatkan dengan 3, kemudian diakarkan kuadrat, hasilnya sama dengan 8. Dikurangi 2/3 kali 1 pangkat 3/2, hasilnya sama dengan 1. 2/3 kali 1 sama dengan 2pi kali 16/3 dikurangi 2/3, atau sama dengan 2pi kali 14/3, hasilnya adalah 28/3pi. Satuannya jangan lupa satuan volume. Baik, sekian materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.